Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11 SMA semester 1. Pada kesempatan kali ini kita memasuki di bab 3 ya. Nah, di bab 3 semester 1 ini yaitu mengenai melaksanakan pengurusan jenazah. Bukan ijazah ya, tapi jenazah. Ketika seorang muslim meninggal, maka jatuh fardu kifayahnya yaitu 4. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Karena seorang muslim yang sudah meninggal atau sudah mati tidak akan mungkin mandi sendiri, ya kan? Mengkafani dirinya sendiri, sholat dia sendiri, dan menguburkan dirinya sendiri. Maka kita jatuh hukumnya fardu kifayah 4 atas jenazah: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ya, kalau tidak ada yang melaksanakan fardu kifayah ini, maka berdosalah seluruh atau satu kampung tersebut. Tapi kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan pengurusan jenazah ini sampai dengan selesai, sampai dengan menguburkan, maka terbebas dari yang namanya dosa. Itulah fardu kifayah atau pengertian dari fardu kifayah. Wajibnya dia rame-rame, tidak perorangan. Kalau perorangan fardu ain atau wajib ain. Dan di sini ya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah siapkan tempat yang layak. Ya. Kemudian lagi siapkan tempat atau perlengkapan antara lain ya, alas untuk memandikan jenazah, wadah, dan air secukupnya. Kemudian lagi pembersih serta air kapur barus atau kapur barus ya. Kemudian lagi ketika memandikan jenazah tidak semua orang boleh hadir. Ya. Kemudian lagi orang yang berhak dan utama yang memandikan adalah kalau jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki pula. Kalau untuk perempuan, yang memandikan perempuan pula. Kemudian lagi di sini dalam memandikan jenazah hendaknya mendahulukan anggota wudhu. Dan selanjutnya syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan sudah jelas, orangnya adalah orang muslim dan bukan dalam keadaan mati syahid. Selanjutnya anggota badan masih ada walaupun ada sebagian yang tertinggal. Selanjutnya lagi untuk memandikan jenazah, jenazahnya ditempatkan di tempat yang terlindungi, ya, tertutup agar aurat jenazah tidak terlihat. Kemudian selanjutnya mulai dengan bacaan basmalah, auratnya ditutupi, membersihkan kotorannya, jenazahnya diangkat, dimiringkan sedikit ke kanan dan ke kiri, kotoran yang ada pada kuku dibersihkan, jari tangan, mulut, gigi, lubang hidung, ya. Nah, itu. Kemudian lagi menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Kalau di bagian wajah ditahan dengan telapak tangan. Kemudian selanjutnya diwudukkan yang terakhir dan dikeringkan dengan handuk. Kalau tidak nanti kain kapannya atau kapasnya nanti akan basah. Setelah dimandikan, selanjutnya adalah dikafani. Kain kapan untuk laki-laki 3 helai dan untuk perempuan yaitu 5 helai atau 5 lembar kain kapan. Kapas juga diberikan di situ, kemudian bubuk cendana dan minyak wangi atau kapur barus. Kemudian yang selanjutnya ya, cara mengkafani jenazah. Kain tadi sudah jelas, helai demi helai diberikan kapur barus, kemudian dihamparkan, ya kan? Diletakkan di lantai, ya, yang namanya kain helai demi helai tersebut. Kemudian kain kapan tadi, ya, setelah dihamparkan, kemudian jenazahnya dan kemudian lagi lubang-lubang yang ada itu ditutup dengan kain kapan, ya, dengan kapas ya. Nah, dengan kapas baru kemudian ditutup dengan kain kapan.
Kemudian lagi selanjutnya setelah dimandikan, setelah dikafani, dan kemudian disolatkan. Khusus bagian solat nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Solatkan ya. Tapi di sini sekilas saya jelaskan untuk menyolatkan dia tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya laki-laki, ya, kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan, niatnya sudah berbeda. Kalau untuk jenazah laki-laki, sholli ala hadal mayyiti. Kalau jenazah perempuan, sholli ala hazihil mayyitati. Jadi dia di situ kalau jenazah wanita, dhamir atau kata ganti hu diganti dengan ha. Itu ya. Kalau untuk jenazahnya tadi wanita ya, ingat itu ya. Yang hu untuk laki-laki diganti dengan ha untuk perempuan. Jadi kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Nah, itu dia diganti gitu dia ya. Kemudian lagi untuk berdirinya seorang imam, kalau jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri lurus di depan kepala jenazah, ya kan? Kalau jenazahnya perempuan, seorang imam berdiri lurus di depan perut jenazah wanita tersebut. Ya, apalagi kalian laki-laki, ya, kedepannya kalianlah yang menjadi imam ketika orang tua kamu meninggal nantinya. Bukan mendoakan orang tua meninggal, hanya saja kamu persiapkan diri kamu untuk menjadi imam nanti ketika orang tua kamu meninggal. Dan jumlah takbirnya ada 4, dimulai dari yang pertama niat, setelah niat takbir, setelah takbir membaca ya namanya surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu takbir lagi membaca salawat Nabi, setelah itu takbir lagi doa, setelah itu takbir lagi doa lagi, baru kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Maka dari itu selesai. Dan menyolatkan jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud, hanya berdiri saja. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah jenazah dikuburkan, ya. Jenazah dikuburkan itu dalamnya tanah, dibuat kira-kira setinggi orang, ditambah setengah lengan ya. Ditambah setengah lengan, setinggi orang ditambah setengah lengan. Ya, setengah lengan. Dan lebarnya kira-kira 1 meter. Atau lebih sering orang menyebutnya 2x1. Ya, dimiringkan dengan cara ke arah kiblat, dibikin lahatnya. Lahat itu adalah lubang tambahan sedikit untuk meletakkan jenazah, dimiringkan dan menghadap kiblat, kemudian ditutup dengan papan. Nah, baru kemudian ditutup ya dengan tanah sampai diberi tanda lah kan. Dinaikkan sedikit tanahnya atau ditinggikan sedikit tanahnya, kemudian diberikan tanda situ jenazah atas nama siapa, bin siapa, karena khawatirnya nanti bisa kita susah dalam mendeteksi ini kuburannya siapa. Jadi demikian saja. Yang saksikan video saya selanjutnya mengenai tentang cara ya atau tata cara sholat jenazah, dimulai dari niat sampai dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.